Ya, kembali lagi di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Kita sudah kedatangan seorang praktisi pendidikan yang akan kita ajak ngobrol nanti ya. Betul. Pentingnya peningkatan mutu guru. Om Swastiastu, Bapak. Bapak Dr. Made Gede Putra Wijaya. Panggilannya siapa nih, Pak? Pak Gede. Tanya dulu kan, Gede. gitu Pak Gede. Betul. Senang banget loh Pak Gede ya bisa hadir sama-sama di sini karena kita akan membahas pentingnya peningkatan mutu guru kayak Betul tadi Kak sekali, Rasmi apalagi bilang. nanti kita akan memasuki tahun 2019 Pak ya. Oke, baiklah. Tapi tahan dulu nih Pak Gede, nanti kita berbincang lagi karena ada satu informasi juga nih untuk pemirsa. Salah satu profesi idaman dan membawa pengaruh besar dalam sendi kehidupan adalah guru. Guru bukanlah orang hebat, melainkan guru dapat melahirkan orang-orang hebat. Wow. Menjadi seorang guru merupakan suatu profesi yang terpanggil dari hati nurani dalam diri seseorang. Nikmatnya menjadi guru tentu jauh berbeda dari profesi-profesi lain yang ada. Selama 73 tahun Persatuan Guru Republik Indonesia telah berdiri. Banyak tantangan dan perjuangan yang dilalui, hingga pada saatnya nasib guru sudah semakin baik. Pemerintah juga dinilai sudah memberikan perhatian yang sangat baik kepada seluruh guru di Indonesia. Menurut akademisi I Gusti Bagus Artanegara, menjadi seorang guru saat ini jauh lebih bermartabat dibandingkan profesi lain. Guru tidaklah hebat, melainkan guru dapat melahirkan orang-orang hebat. Selama 73 tahun kita berdiri, itu tantangannya banyak, tapi perjuangannya terus-menerus, dan sekarang ini kan nasib guru sudah menjadi lebih baik. Sekarang guru sudah lebih bermartabat. Jadi profesi guru sudah bermartabat, lebih bermartabat daripada dulu. Dulu orang kan kalau melambangkan guru pasti orang naik sepeda dengan tas di tempat rangkangannya itu. Tapi sekarang kan guru sudah bermobil, guru sudah bermotor dan sebagainya. Itu martabat guru sudah meningkat saya lihat. Dan juga ya guru itu sudah yakin merasa dirinya guru itu bukan orang hebat, tapi guru itu melahirkan orang-orang hebat, kan gitu. Pihaknya berharap agar perjuangan PGRI terus dilanjutkan ke depannya, sehingga profesi guru dapat terus diperhatikan dan tidak dilecehkan. Andika, Bali TV. Sekarang. Waduh, ini belum mulai sudah asik ngobrol nih ya. Iya bener ya. Bener juga ya. Apa itu? Guru bukan orang hebat tapi bisa melahirkan orang-orang hebat. Dan saya bangga sekali sama guru-guru saya itu Aduh, semua. Karena itu dari cita. mereka lah, saya bisa jadi seperti sekarang ini. Tentunya terima kasih untuk para guru-guru saya. SD, SMP, SMA, kuliah. TK masuk nggak? TK. Oh iya, aku juga masuk TK ya. Aduh, guru itu cita-cita saya dulu nih. Cita-cita jadi guru. Benar, Tapi benar. sekarang juga jadi pengajar kan, ngajar public speaking, ngajar ini, ngajar itu Kelas gitu 3 ya. SD udah, kalau kan ada biodata itu nama, cita-cita, kesan dan pesan gitu ya, kan ada biasanya. Tapi kalau saya dulu cita-cita dokter tapi nggak pernah mau jadi dokter. Ada Pak Gede di sini. Iya, Pak Gede. Ini kalau kita berbicara tentang guru nih, guru kan merupakan aset utama pendidikan ini. Benar gak sih Pak? Benar. Benar ya Pak ya? Sekali. Betul banget, aset utama pendidikan. Apa yang, kalau kita berbicara dulu kondisi pendidikan di Indonesia Pak? Ya, Flashback aja deh, flashback ya Pak. memang profesi guru kan profesi yang boleh dikatakan di nomor 2 kan. Kalau orang-orang bisa dapat yang lain seperti dokter, seperti insinyur, mungkin harapan mereka seperti itu. Sama dengan halnya profesi petani pada saat sekarang ini. Kan tidak banyak masyarakat kita atau anak didik kita yang berkenanlah menjadi petani. Padahal sebenarnya petani itu juga satu profesi yang amat sangat menjanjikan dan profesi yang sangat luhur, dan mereka tidak tergantung kepada siapapun. Mungkin tergantungnya terhadap cuaca dan alam. Iya, betul. Itu saja gitu. Nah demikian juga halnya guru. Tapi belakangan seperti yang dikatakan tadi oleh senior kami Pak I Gusti Bagus Artanegara, itu memang belakangan profesi guru sudah mendapat perhatian yang cukup, baik itu dari pemerintah maupun penghargaan dari masyarakat. Kenapa? Profesi guru itu kan profesi yang mulia. Seperti yang dikatakan dalam teks tadi, bahwa guru itu bukan orang hebat, tapi dia bisa melahirkan orang-orang hebat. Jadi seperti Jepang pernah dibom atom, pertanyaan daripada kaisar apa? Seberapa guru yang masih ada? Karena dengan guru itu mereka bisa mendidik generasi penerusnya. Sehingga dengan demikian mereka akan bisa melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas. Nah belakangan ini kan
memang perhatian pemerintah sudah cukup bagus terhadap pendidikan itu, tapi ada beberapa hal kewenangan-kewenangan, terutama di dalam pengangkatan guru yang masih bermasalah. Katakan di daerah-daerah ada yang punya kemampuan untuk mengangkat guru, tapi kewenangan dia tidak punya. Kewenangan pengangkatan pegawai negeri sipil itu, yang sekarang dikenal dengan istilah ASN itu, kan ada di tingkat pusat. Apakah itu istilahnya di BAKN, di Menteri Keuangan, tapi penggunanya kan departemen-departemen teknis, seperti Departemen Pendidikan, kan seperti itu. Nah, memang banyak hal yang harus kita perdebatkan soal guru itu sendiri, baik soal soal kualifikasinya maupun soal kompetensinya. Selain persoalan kesejahteraan yang boleh dikatakan karena andilnya dia cukup besar, ya mau tidak mau kita mesti memberikan perhatian lebih agar bisa setara dengan katakanlah pegawai negeri lainnya seperti itu. Oke, ini kalau seperti pertanyaan saya tadi di awal ini sendiri, pendidikan Indonesia saat ini benar nggak sih Pak mengalami krisis keteladanan guru, Pak? Kalau bicara tentang itu banyak hal yang harus kita lihat. Tapi paling tidak, meski saya tidak melakukan penelitian secara konkret terhadap persoalan itu, ya pemikiran pendapat yang berkembang di masyarakat saat sekarang itu, ya tentu karena melihat fenomena yang terjadi di lapangan, bahwa pendidikan kita mengalami degradasi, mengalami kemunduran di beberapa sektor, terutama persoalan sikap, mentalitas anak-anak kita. Kan artinya bahwa kita belum mampu mengarahkan anak-anak kita yang ke arah yang produktif, efektif, karena masih saja ada misalnya tawuran antar pelajar, gerakan anak-anak yang kanibalisme, itu masih terjadi, kemudian mereka katakanlah coret-coret misalnya di beberapa tempat yang tidak pada tempatnya, kan satu perbuatan yang keliru juga bagi anak-anak kita itu. Lalu membentuk geng-geng, mereka terlibat kenakalan remaja. Kekhawatiran kita kan yang paling ekstrem pada saat sekarang itu mereka terlibat di dalam bidang narkoba. Itu yang paling kita khawatirkan. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bersinergi, bahwa pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab masyarakat, dan ya masyarakat itu orang tua kan, secara khususnya, termasuk juga pihak swasta. Saya kira itu. Baik. Nah, tadi juga Bapak sempat mengatakan bahwa kompetensi guru merupakan aset utama pendidikan yang dituntut memiliki beberapa kompetensi yang saya tahu nih saya pernah baca ini ada kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. Nah, ini bisa Bapak jelaskan ini seperti apa sih kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru agar mutu dari seorang guru ini bisa ditingkatkan, Pak? Iya, begini. Kalau kita berangkat dari tuntutan terhadap seorang guru, kan paling tidak menurut hemat saya ada dua hal yang penting. Pertama itu kalau soal kualifikasi, soal pendidikannya, background pendidikannya. Jadi apakah mereka, kalau dulu tuh seorang guru SD, mereka lulusan atau tamatan SPG. Guru olahraga, tamatan SGO. Kemudian hal ini kan terus dilakukan semacam tuntutan peningkatan kualifikasi oleh pemerintah. Guru pada saat sekarang ini tidak lagi bisa berbasis SPG, SEO, dan bahkan pendidikan itu boleh dikatakan sudah dihapus. Paling tidak mereka harus lulusan perguruan tinggi, apakah itu akademi, sekolah tinggi, institut, ataukah universitas. Diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4, dan bahkan sekarang tuntutannya sudah S1. Bahkan dorongan pemerintah, guru-guru itu paling tidak mengantongi S2. Bahkan kalau di perguruan tinggi, tidak ada lagi dosen yang bersertifikat atau berpendidikan S1. Sudah tidak bisa. Dia mungkin ke administrasi larinya. Itu sejak Maret 2015. Sementara guru, setelah kualifikasinya terpenuhi, maka ia harus memenuhi kompetensinya. Nah, seperti yang Pak tadi katakan,
kompetensi itu paling tidak ada 4 yang mesti dimiliki oleh guru. Satu misalnya profesional. Bagaimana dalam melaksanakan tugasnya, ya mesti profesional. Salah-satu orang profesional itu apa? Kan begitu. Jadi bahwa ilmu didapat dari hasil pendidikan dan pelatihan. Profesional dia. Kemudian sikap mental seorang guru kan seperti yang Pak katakan, harus bisa menjadi contoh, harus bisa menjadi toladan dia. Jadi yang baik-baiklah yang harus ditunjukkan oleh guru, baik itu di sekolah dalam keadaan dinas maupun itu di jalan maupun di rumah. So pendidikan itu kan berlangsung dalam keadaan formal, informal di keluarga dan non formal di masyarakat dalam kursus-kursus. Kemudian kepribadian juga begitu. Tidak boleh guru itu punya pribadi yang tercela kan. Itu kalau ada contoh seperti itu sekarang, ini bisa menjadi contoh yang tidak bagus, presiden yang tidak bagus. Kemudian yang terakhir paling tidak pedagogiknya. Jadi bagaimana didaktik metodik. Jadi tidak bisa sekarang guru melakukan proses pembelajaran dengan kekerasan, misalnya. Mereka mesti harus menggunakan berbagai macam metode, berbagai macam cara dan berbagai macam pendekatan. Betul, apalagi zaman sekarang gitu ya, zaman now gitu, milenial, anak-anaknya beda tumbuhnya kayak gimana ya. Beda dengan kita ya. Betul. Aduh, ketahuan usia kita. Baik, Pak Gede, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana pentingnya peningkatan mutu guru tentunya, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Sekarang kan seperti semuanya. Oke. Enaknya ngobrol ya. Jadi kalau kita tiap break itu ngobrol sama Pak Gede, ngobrol lagi sama Pak Gede gitu. Jadi benar, libur panjang itu memang harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Apalagi ini benar-benar yang tahun ini, bulan ini, itu liburnya itu banyak banget. Hari raya, kemudian libur tahun baru, hari raya 2 kali ya. Libur tahun baru dan lain-lain. Sesuai dengan nama pulau kita ya. Bali, banyak libur. Enggak. Karena memang kurikulumnya ya. Kurikulumnya memang gitu ya. Betul sekali. Oke, kita balik lagi terkait dengan pendidikan. Ada Pak Gede di sini dan tadi juga sudah berbincang terkait dengan banyak nih Pak ya tentang pendidikan profesional juga, profesional guru juga, bagaimana meningkatkan mutu guru itu, karena memang kalau kita tahu bahwa mutu dari guru itu juga bisa membentuk daripada anak didiknya seperti itu ya. Nah, ini peran fungsi tadi juga sempat dibahas ya, bagaimana dengan peran fungsi guru BK yang belum maksimal. Kalau dulu BP loh Pak. Takut ya kalau udah dipanggil BP, uang BP gitu ya. Aduh, gitu. Bermasalah nih anak. Oke, jadi berkait dengan bagaimana peran guru BK di sekolah-sekolah, menurut hemat saya sebenarnya sih secara normatifnya mereka sudah jalan. Cuman rupanya tuntutan zaman, tuntutan keadaan, dan perkembangan anak yang ada pada sekarang karena pengaruh teknologi, karena globalisasi itu sendiri, ya menurut hemat saya, menurut pendapat saya, ini teman-teman saya di BK ini mesti terus-menerus meningkatkan kompetensinya. Kenapa? Karena tantangan yang dihadapi terhadap anak-anak ini luar biasa banyaknya. Jadi saya kira konsepnya tidak lagi guru BK itu harus hanya terbatas seperti pemadam kebakaran. Ketika ada kebakaran baru bergerak. Jadi ketika ada masalah pada anak-anak baru ditangani, melainkan tidak. Mereka mesti terus-menerus setiap hari mendampingi, misalnya kalau ada kelas-kelas yang kosong itu bisa dimasuki oleh teman-teman kita dari guru BK. Bisa memberikan bimbingan karir, karena sekarang bukan BP lagi. Sekarang itu kan sudah BK, bimbingan karir. Karena menurut pengamatan saya, banyak anak-anak yang ketika meneruskan pendidikannya dari jenjang pendidikan misalnya SMP ke SMA, SMK ini tidak sesuai dengan backgroundnya dia, baik background sosial maupun ekonomi. Katakanlah ketika ia tidak mampu melanjutkan lagi ke perguruan tinggi, mereka paling tidak ya sekarang pemerintah mendorong adanya pendidikan SMK, di mana mereka bisa mendapatkan keterampilan tertentu yang kemudian bisa dijadikan terminologi untuk mereka misalnya bekerja dulu, baru kemudian melanjutkan pendidikan
ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi nggak ada ikut-ikutan gitu ya, Pak ya? Dia tidak ikut-ikutan. Jadi temannya ke SMA, semua ke SMA. Padahal kemudian ekonomi keluarga tidak sanggup untuk mereka membiayai, mendorong ke perguruan tinggi. Apalagi sekarang di perguruan tinggi itu kan paling tidak menggunakan 2 sistem masuk. Ada SMPTN dan satu lagi ada jalur mandiri namanya. Jalur mandiri ini jalur berbayar. Baik, gitu. Baik. Berarti ini pentingnya fungsi atau peran fungsi guru BK ini yang harus ditingkatkan lagi ya Pak ya. Iya, saya kira itu. Artinya kan banyak anak-anak yang maaf, menurut pengamatan saya, meski saya belum melakukan penelitian terhadap persoalan ini, jadi ikut-ikutan temannya, kemana temannya ke sana mereka. Padahal belum tentu dia bisa signifikan dengan apa harapan orang tuanya, terutama dukungan ekonomi, terutama harapan orang tua mau mengarahkan dia kemana begitu. Oleh karenanya menurut hemat saya teman-teman di BK lah yang memberi dorongan secara terus-menerus gitu. Baik. Bagaimana dengan yang saya pernah dengar ini ada tes potensi akademik ini sendiri. Ini berperan penting juga terhadap anak didik nantinya, Pak. Nah, sangat terkadang kan maaf ini. Ada misalnya hasil tes potensi akademik mereka ini lebih mengarah ke budaya, lebih mengarah ke sosial. Tapi orang tuanya berkeinginan agar anaknya misalnya bisa jadi dokter gitu. Dia mesti cari IPA toh. Begitu. Itu memang bisa saja misalnya dilakukan upaya-upaya pembinaan disiplin yang tinggi, terus upaya-upaya yang maksimal dengan les dan lain sebagainya, anak-anaknya bisa saja. Tapi terkadang, nah kalau memang anak-anak sendiri tidak sanggup nanti inteligensinya sendiri, dia bisa keteteran, dia bisa misalnya stres dan lain sebagainya. Gitu. Akan tetapi apabila memang kemudian di BK itu sendiri bisa berperan, itu kan tidak, guru BK tidak hanya terjadi di SD SMP ya, di jenjang pendidikan dasar. Di SMA SMK bisa mengarahkan anak misalnya kemana dia nantinya mencari pekerjaan, kan begitu. Betul. Anak SMA lulus dia mau cari pendidikan apa. Di negara kita ini kan ada pendidikan yang misalnya yang ikatan dinas, ya. Jadi ada departemen-departemen atau kementerian-kementerian yang menyelenggarakan misalnya pendidikan kedinasan yang free itu, yang bebas. Ini kan info-info semacam ini perlu diberikan oleh teman-teman kita guru BK sehingga anak-anak tidak hanya nomplak mencari fakultas ekonomi, fakultas hukum, gitu misalnya. Masih ada yang lain yang Nah, apa yang sekarang ini yang tidak jenuh? Apa yang sekarang dibutuhkan di dunia kerja? Itulah yang kita Nah, informasi ini tidak dan belum meluas di kalangan. Perlu sosialisasi yang lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Ya. Pak Gede, ini berbicara tentang metode pembelajaran di Indonesia ini bagaimana, Pak? Ya, saya kira soal metode itu kan kita tidak bisa memberlakukan metode itu saklek secara saklek begitu. Kita harus melihat kondisi anak-anak. Misalnya zaman sekarang ya, Pak. Ya, pada saat sekarang ini pemerintah kan sebenarnya di Kementerian Pendidikan saya tahu mengeluarkan Permendikbud 17 tahun 2017, termasuk juga Permendikbud 14 tahun 2018, di mana salah satu daripada Permendikbud itu mengatur tentang jumlah anak yang ada di dalam ruangan, di dalam kelas rombel. Misalnya SD 28 orang, SMP 32, SMA SMK 36. Ini kan sebenarnya diharapkan agar pembelajaran itu bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sehingga guru mau menerapkan metode apa pembelajarannya. Misalnya demonstrasi gampang, kemudian apalagi itu diskusi gampang. Nah, kalau jumlahnya, kuotanya atau orangnya maksimal sekali, banyak sekali dalam satu ruangan, metode apapun kita terapkan rasanya agak sulit. Iya, betul, gitu kan. Betul ya, karena terlalu banyak juga karena ya, terlalu Pak, banyak jadi jumlahnya susah. yang ada di dalam Akan tetapi kondisi kita memang sekarang ini memang belum bisa menerapkan itu secara saklek. Oleh karenanya seperti Pak yang ikuti 2 tahun terakhir, PPDB kita penerima peserta didik barunya bagaimana itu coret Maret kan? Curat Maret gitu ya, Pak. Karena masalahnya semua orang tua siswa ingin sekali anaknya
diterima di satu sekolah yang diinginkan. Kita Betul. rehat dulu ya Pak Gede, Iya. karena nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi yang terakhir bagaimana pentingnya peningkatan mutu guru, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Oke, baik. Guru, balik lagi ke guru. Patut digugu dan ditiru. Ditiru. Betul sekali. Enak nggak sih Pak jadi guru Pak? Enak banget. Kalau menurut saya profesi yang paling mulia saat ini adalah betul, guru. luar biasa. Salut banget loh sama yang namanya guru-guru itu ya. Betul sekali. Nah, ini kita berbicara tentang mutu guru, Pak. Ya. Bagaimana caranya meningkatkan mutu Mutu guru, guru. yang akan berimbas kepada anak didik Anak didik nanti itu dia. Nah, ini Pak, kalau kita lihat nih zaman sekarang nih, yang orang-orang bilang trennya namanya anak zaman now. Ya. Itu kan milenial sekali mereka Ya, ya. ya. Jadi kayak ada suatu apa ya, mereka seperti punya dunia sendiri itu sekarang Ya, Pak. ya. Itu susah nggak sih mengarahkan anak-anak yang seperti itu sekarang Pak? Ya. Karena kita tahu banyak banget ya, ada geng-gengan, kemudian beredar luas viral di media sosial seperti itu. Itu sebenarnya susah nggak sih mengarahkan mereka itu Pak? Jadi menurut saya profesi guru ini kan profesi yang seni juga. Jadi menurut hemat saya itu tidak bisa dilakukan dengan cara kekerasan, akan tetapi lebih kepada pendekatan yang bersifat kepribadian itu. Iya. Jadi disinilah seperti yang kita katakan tadi, seorang guru itu kan mesti memiliki kompetensi. Iya. Pertama pedagogik, dia harus memahami betul bagaimana teknik-teknik, bagaimana cara-cara pendekatan terhadap anak. Kemudian beliau juga menunjukkan sikap yang peduli terhadap anak, perhatian. Jadi bagaimana ya memperhatikan anaknya sendiri. Demikianlah juga harus memperhatikan anak di sekolah gitu. Iya, benar. So pendekatan kekerasan mau anak-anak sekarang tidak boleh. Nggak bisa ya. Nggak bisa Justru bahkan. di situ ditantang mutu seorang guru ya Pak Iya, ya. disitulah ditantang. Tantangannya Iya, itu di sana Di ternyata. sana. Oke, Bapak, sekali lagi ini perhatian pemerintah terhadap guru, Pak, Iya. untuk meningkatkan mutunya bagi guru-guru. Guru sendiri ya. Saya kira tidak cukup guru diberi gaji yang besar, diberi tunjangan maupun insentif, termasuk juga mungkin kesejahteraannya. Akan tetapi pendidikan guru juga mesti harus diperhatikan. Maksud saya begini, beliau ketika sudah menjadi guru itu sudah pasti berbackground pendidikan guru. Jadi apakah dia mengantongi ijazah S1, apakah dia mengantongi S2. Tapi ketika ia ada di dalam dunia pendidikan atau di sekolah atau lembaga pendidikan, ini meski guru itu diberikan lagi in-house training, semacam pembekalan, penataran semacam dulu itu. Yang belakangan ini menurut hemat saya tuh hilang. Dulu kan ada misalnya BPG, Balai Pendidikan Guru atau Balai Penataran Guru. Sekarang dirubah menjadi LPMP. Di mana saya tidak lagi dengar atau ada aktivitas guru itu mengikuti penataran, guru itu diberikan pelatihan tambahan, in-house training, apalagi yang lain istilahnya begitu. Ya, karena tidak selesai sampai di situ. Karena belakangan ini kan amat sangat banyak ada aturan-aturan tentang masalah pendidikan yang baru. Dan bahkan kadang-kadang guru sendiri sebagai pelakunya, sebagai pelaksana terhadap aturan itu sendiri tidak tahu, tidak paham itu apa isinya. Nah, oleh karena itulah perlu sekali-sekali 6 bulan sekali, setahun sekali disiapkan anggaran agar guru itu diberikan semacam pelatihan lagi gitu ya Pak ya, untuk meningkatkan mutu guru tentunya ya Pak ya. Iya. Ya kalau dulu saya masih dengar ada penataran P4 apa gitu ya, betul ya. Iya. Sekarang udah nggak ada lagi. Nggak gitu ada ya, Pak, lagi. ya? Kita tidak dengar lagi ada kegiatan-kegiatan in-house training. Kalau toh ada itu intensitasnya kecil gitu loh. Oleh karenanya kita sangat sangat rindu terhadap program-program
semacam penataran dulu itu yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Baik, Pak. Oke. Sebagai seorang praktisi ini singkat sekali ini Iya. waktu kita ya untuk ngobrolnya. Terakhir nih, Pak. Apa harapan Bapak ini sendiri terhadap kondisi pendidikan di Indonesia agar lebih baik lagi dan semua tenaga pendidikan juga pendidik juga memiliki kompetensi yang luar biasa sekali untuk menciptakan generasi muda, generasi bangsa khususnya bangsa Indonesia yang cerdas, Pak, ke depannya. Ya, harapan saya belakangan ini kan ada krisis guru. Karena dulu pernah ada pengangkatan guru inpres misalnya. Dan guru itu sudah banyak yang pensiun. Sekarang banyak sekali sekolah-sekolah yang boleh dikatakan komposisi antara guru negeri dengan guru swasta yang diangkat oleh komite, yang diangkat oleh dengan anggaran daerah itu sangat berbanding terbalik itu. Jadi oleh karena itu saya berharap banyak pemerintah memperbanyak pengangkatan guru. Karena persoalan pendidikan tidak bisa diselesaikan secara temporer, melainkan harus secara simultan, signifikan dan terencana dan teratur. Masih ada kesempatan aku jadi guru kali ya. Yakin. Baik, Pak Gede, terima kasih sudah Terima kasih banyak. Luar biasa loh. Iya benar. Jadi bertambah lagi wawasan kita tentang pendidikan Pak. Ya, terima kasih banyak loh Pak Gede. Terima kasih banyak. Nanti kita undang lagi nggak apa-apa ya Pak Gede ya? Boleh. Baik, terima kasih.